Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, terima kasih kalau baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan di era yang situasi yang sulit ini. Semoga kita sehat. Jangan lupa masker, jaga jarak dan sebagainya. Oke, baik. Kalau tidak ada hambatan, mari kita mulai kegiatan belajar. Saya minta tolong ketua kelas menyiapkan kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, saya mau tanya nih, Bapak mau tanya, adakah hari ini yang tidak hadir dalam kegiatan PTN kita hari ini? Siapa? Mahira. Kenapa Mahira? Sakit? Baik, kalau sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas ya. Punya materi yang menurut Bapak keren banget gitu, yang bisa menggugah kita sebagai insan manusia gitu kan, dalam bisa menyikapi perbedaan agama di sekitar kita, tapi konteksnya masih sejarah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini materi kita nih. Oke, materi kita hari ini yaitu teori masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini yang sering ada di portal berita online ataupun di televisi ya. Pernah lihat dong? Oke, siapa kira-kira ini? Coba lebih keras suaranya ya. Ibu Sukmawati, Pak. Ibu Sukmawati. Oke, Ibu Sukmawati. Siapa tuh Ibu Sukmawati? Anak dari Bung Karno. Anak dari Bung Karno. Oke. Kenapa dengan Ibu Sukmawati? Pindah ke agama Hindu. Oke, beralih ke agama Hindu, Jadi kesimpulannya apa? Oke, agama Hindu adalah agama yang berkembang di Indonesia. Oke, good. Oke, salah satu agama yang berkembang di Indonesia ya. Kira-kira. Gambar pertama lihat, perhatikan masing-masing dari kelompok kalian ini gambar apa sih kira-kira? Umat Buddha. Sedang apa umat Buddha ini? Beribadah di mana? Di candi. Berarti kita dapat simpulkan bahwa candi itu adalah tempat ibadah agama Buddha, umat Buddha. Satu lagi lihat, gambar apa ini? Wisatawan. Lagi ngapain wisatawannya? Memanjat candi untuk apa? Iya, untuk foto-foto. Padahal ini adalah tempat ibadah, tempat suci agama Buddha. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya udah mulai keren nih, udah mulai nyambung nih. Saya suka nih. Kayak gitu kira-kira ya. Masalah belajar yang masalah materi yang harus kita pecahkan hari ini apa kira-kira? Mempelajari agama Hindu dan Buddha, apalagi? Lebih mengenal agama lain agar bisa menghormati agama lain. Mengenal agama lain agar bisa menghormati agama lain. Nah, itu yang kita coba lakukan hari ini. Siap ya? Penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Oke, ini penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Bapak mau menilai 3 aspek yang akan kita langsungkan hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian presentasi. Yang ketiga, penilaian tes tertulis. Sebelum kita maksimalkan dalam kegiatan diskusi kelompok, ada pertanyaan? Pengguna ada pertanyaan? Enggak, oke. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kelompok 2? Tidak ada. Berarti siap ya? Siap, Oke, mantap. Oke. Kelompok 1, 2, 3 sudah mulai nih ya. Oke, mengorganisasikan. Oke. Kalau sudah tahap ini, saya minta sesama anggota kelompok langsung merapat bersama kelompok membuat sebuah kegiatan diskusi. Silakan berdiskusi sama kelompok
Silakan menghadap kelompoknya masing-masing. Pastikan saling bekerja sama dan sama-sama kerja. Oke. Iya? Boleh. Boleh. Kalau kolomnya tidak muat, silakan ya gunakan lembar halaman berikutnya ya. Kalau kolomnya tidak muat. Oke. Baik. Sudah mulai ketemu ya? Oke. Baik. Silakan dimaksimalkan ya pencariannya bersama kelompok, penelusuran sumbernya bersama kelompok silakan dimaksimalkan. Oke, kalau sudah putar informasi di internal kelompok biar nanti lebih efisien. Ada kendala nggak? Ada? Tidak. Oke. Hasil pencariannya ditemukan semua? Ditemukan. Oke. Baik, kalau tidak ada kendala lanjutkan. Sudah berapa persen kalian? Ada 50% kan? Ada ya? Sudah 50%? Nah, kamu? Ada 50% ya? Oke, jangan lupa. Nanti tolong dibedakan ya antara agama Hindu dan Buddha. Tadi kan kita sudah lihat agama Hindu dan Buddha berbeda. Jadi pasti proses terbentuknya agama tersebut ya berbeda juga. Semuanya perhatikan ke depan, menghadap ke depan semuanya. Kita akan presentasi kelompok. Kita panggilkan kelompok satu. Buat kelompok satu dong. Oke. Silakan perwakilannya maju ke depan, paparkan hasil hasil kerja dari kelompokmu. Silakan. Agama Hindu masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu bangsa Arya pertama kali masuk ke India bagian selatan atau bangsa Dravida. Lalu mereka mengenalkan dan mengembangkan sistem kepercayaan dan sistem kemasyarakatan. Bangsa Arya dan Dravida. Iya, Pak. Ada dua bangsa, Arya dan Dravida. Iya, Pak. Oke, silakan. Ingat ya, bangsa Arya, bangsa Dravida. Silakan lanjutkan. Bangsa Arya memperkenalkan dan mewariskan peradaban baru yang disebut Weda atau pengetahuan. Agama Hindu yang berkembang merupakan sinkretisme atau percampuran istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebarannya yaitu di lembah sungai Indus yang artinya air suci, Pak. Air suci, Indus ya. Air suci artinya. Silakan. Selanjutnya adalah agama Buddha. Sedangkan agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pencetus agama Buddha adalah seorang kesatria bernama Siddhartha Gautama. Agama Buddha muncul karena adanya perpaduan berbagai kebudayaan Helenistik atau Yunani, kebudayaan Asia Tengah, kebudayaan Asia Timur, dan Asia Tenggara. Atas presentasi dari kelompok 1, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, tepuk tangan dong buat kelompok satu. Udah usaha ya. Baik. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Halo semua kelompok, tolong perhatikan ke depan. Kelompok ini akan membahas tentang saluran persebaran agama Hindu dan Buddha. Silakan. Ya. Saluran persebaran ajaran Hindu Buddha Didekatkan soal mic-nya. ada 3 ya. Ada yang pertama jalur dagang, mengandalkan jalur laut dan Romawi yang membuat nama. Yang kedua jalur perkawinan. Yang ketiga jalur politik, yaitu aspek politik memperkenalkan konsep dewa rasa, yaitu pimpinan tertinggi sebagai titisan dewa. Oke. Jadi yang saluran agama Hindu itu sebutkan ada berapa tadi? 3. 3. Satu jalur dagang. Jalur dagang, jalur perkawinan, dan jalur politik. Kedua? Jalur perkawinan. Jalur perkawinan. Ketiga? Jalur politik. Jalur politik. Oke, baik. Itu yang kamu temukan ya? Iya. Apakah sama aja dengan penyebaran saluran persebaran agama Hindu?
Apakah berbeda? Sama, Pak. Sama. Oke. Jadi yang kamu dapatkan sumbernya sama. Sama, Pak. Oke. Ada yang mau tanya nggak atau menambahkan apa yang disampaikan kelompok ini? Ada? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. Oke, masih semangat semuanya? Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke. Satu kali lagi berikan aplaus buat kelompok 2 dong. Yang semangat ayo. Oke. Dan terakhir nih tinggal kelompok 3 nih. Oke, kelompok 3 saya pengennya kelompok 3 menutup dengan manis. Karena kelompok 3 nanti akan menghasilkan sebuah rentetan kesimpulan yang akan kita pergunakan yang berkaitan dengan permasalahan materi yang kalian sedang pecahkan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan atau mempresentasikan tentang teori-teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Kelebihan teori ini merupakan golongan yang paling tahu tentang dan mengerti tentang ajaran agama Hindu. Oke, teori Brahmana ya. Satu. Sehingga mereka yang berhak dan mampu menyebarkannya. Kekurangannya, ajaran Hindu kuno di India menegaskan bahwa seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila dilarang, maka kehilangan status kastanya. Yang kedua ada teori kesatria. Kelebihan teori ini semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain hanya dimiliki oleh para kesatria. Kekurangan teori ini tidak ada bukti secara tertulis mengenai kedatangan kesatria dari India tersebut. Oke, kalau menurut kalian nih yang paling memungkinkan itu teori apa? Dari kelompok kalian? Teori Brahmana. Kenapa teori Brahmana? Karena golongan ini mengerti tentang ajaran agama Hindu sehingga mereka berhak dan mampu menyebarkannya. Oh, Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu dong semuanya. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya sudah bagus menurut saya ya. Sudah mulai bisa melakukan kesimpulan kolaborasi juga sudah oke. Lalu memang ada sedikit dikit nggak masalahnya. Saling menghubungi ketika ada kelompok yang anggota kelompok yang informasinya mungkin terbatas seperti itu. Tapi sudah oke kan? Ya seperti itu. Oke, baik semua perhatikan. Kira-kira untuk nomor bagian 4 ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Bagian 4 LKPD kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Wulandari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 4 ini. Di gambar 1 ini menunjukkan situasi bahwa umat agama Hindu sedang melakukan pradaksi atau berjalan mengitari Candi Prambanan di Sleman, DI Yogyakarta. Prosesi tawuran agung yang diikuti ribuan umat Hindu. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa ratusan biksu bersama ribuan umat Buddha melakukan prosesi doa dengan berjalan kaki mengelilingi Candi Borobudur. Pada gambar 3 dan 4 terdapat gambar wisatawan yang sedang berfoto. Mereka berfoto tanpa memedulikan lingkungan sekitar. Bahkan terdapat pula ada yang naik ke atas dan menginjak-injak candi. Solusinya, kita sebagai wisatawan atau pendatang, kita harus menghargai agama lain, yaitu dengan mengikuti aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena jangan berbuat semau kita sendiri. Coba. Bertoleransi itu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bertoleransi itu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan adanya toleransi, konflik dan perpecahan antar individu tidak akan terjadi. Dengan ada toleransi, kemungkinan kecil konflik tidak akan terjadi ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti kalau kalian sudah kenal agama Hindu, bisa nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menghargai agama Hindu nggak? Hindu dan Buddha bisa ya? Bisa. Sebagai bagian dari perjalanan atau agama perjalanan
Untuk soal ujian, soal tes tertulis itu akan di-share di Google Classroom kalian. Setelah pembelajaran silakan kalian boleh buka, submit secepatnya, itu yang saya katakan. Yang kedua, minggu depan kita sudah mulai belajar tentang perkembangan budaya Hindu Buddha dalam bidang dari berbagai bidang. Salam